Tuhan ini aku utuslah, jadikanku alat bagimu, melakukan apapun perintahmu. Shalom, sahabat Kabar Baik Indonesia dimanapun saudara-saudara berada. Bersama saya Pendeta James Victor. Kita jumpa lagi dan kali ini saya ingin membahas sedikit tentang perjalanan hidup seorang anak muda. Ya, kita tahu bahwa anak muda itu penuh dengan berbagai macam gejolak. Dan harus ada arahan supaya tiba pada setiap tujuan yang Tuhan sudah rancang dalam hidupmu. Nah, puji Tuhan, haleluya. Perenungan kita pada kesempatan yang indah ini saya ambil dari Mazmur 37. Pada ayatnya yang kelima demikian firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Hidup adalah sebuah perjalanan dan perjalanan harus punya tujuan. Orang kalau berjalan tanpa tujuan maka pasti akan membuang-buang energinya. Dia akan menjadi sia-sia atas waktu hidup yang Tuhan percayakan kepada dia. Sehingga seorang anak muda walaupun ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, engkau harus menentukan arah langkahmu. Tetapi satu hal yang saya mau ingatkan lewat perenungan kita yang singkat ini, sebagai seorang anak muda engkau harus punya tujuan. Dan tujuan yang Tuhan siapkan bagimu, Tuhan mau supaya engkau tiba di sana. Sehingga dalam Mazmur 37 ayat yang kelima ini, firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Jadi dimulai dari sebuah penyerahan. Penyerahan ini tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan masa mudamu, ya, kalau engkau tidak menyadari bahwa hidupmu itu milik siapa. Memang secara fisik kamu terlahir ya dari papa mama. Kau menjadi seorang anak dan engkau tinggal dalam keluargamu, tapi kau mesti tahu bahwa kamu ada karena Tuhan. Papa mama hanya alat dalam tangan Tuhan. Jadi dengan kata lain, kalau kita berkaca dari Mazmur 139, di sana jelas firman Tuhan berkata bahwa aku, ya Tuhan menenun pemazmur dalam kandungan ibunya, aku ditenun dalam kandungan ibu. Jadi pemazmur mengakui bahwa seluruh hidupnya adalah milik kepunyaan Tuhan. Jadi dengan kata lain kita tidak bisa berdalih. Jadi alasan penyerahan kita yang pertama karena hidup kita ini kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Ya, saya perlu ingatkan ini buat kalian semua generasi muda bahwa kamu harus menyerahkan diri kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan kalau kamu mau tiba di garis akhir dalam sebuah rancangan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kamu. Alasan yang pertama, hidupmu adalah milik kepunyaan Tuhan. Nah, kalau hidupmu milik Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab atas seluruh hidupmu. Dan Tuhan yang bertanggung jawab ini Tuhan rindukan engkau tiba pada setiap tujuan yang Allah sudah rancang dalam kehidupanmu. Dan tidak ada satupun yang bisa mengambil rancangan itu dari hidupmu. Selain engkau sendiri dalam ketidaktaatanmu, maka rancangan itu akan menjadi gagal dalam hidupmu. Yang kedua, kenapa kita mesti serahkan hidup kepada Tuhan? Karena yang paling tahu hari esokmu itu Tuhan. Bukan dirimu, bukan orang tua, bukan siapa-siapa. Jadi dengan kata lain bahwa Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus paling tahu, paling mengerti apa yang terbaik bagi sosok kehidupanmu. Pribadi lepas pribadi. Jadi dengan kata lain ketika kamu melihat sosok temanmu lebih berhasil, kamu gak perlu cemburu. Kamu gak perlu khawatir tentang hidupmu, yakin dan percaya. Kalau Tuhan bisa pakai dia untuk sebuah masa depan yang lebih baik, Tuhan juga bisa pakai hidupmu. Kuncinya adalah serahkan. Ada satu penyerahan karena kamu sadar, yang pertama tadi, hidupmu milik Tuhan. Yang kedua, yang paling tahu itu Tuhan. Jadi kalau yang paling tahu itu Tuhan, jangan sok tahu. Amin. Jangan sok tahu. Kita ini terbatas.
Yang namanya manusia terbatas dalam berbagai macam hal. Hadirkan Tuhan yang tidak terbatas, maka kamu pasti akan melihat masa depan yang gilang gemilang yang Tuhan sudah rancang dalam kehidupanmu. Yang ketiga, alasan penyerahan kita karena kita perlu Dia. Ya, kita harus andalkan Dia dalam hidup ini. Firman Tuhan berkata bahwa terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkati mereka yang mengandalkan Tuhan. Ya, jadi ada 3 hal di situ. Yang pertama, serahkan hidup dengan alasan hidup kita milik Tuhan. Yang kedua, yang paling tahu itu Tuhan. Yang ketiga, karena tidak ada lagi yang dapat kita andalkan selain Dia, Tuhan. Karena Dialah Sang Pencipta dalam kehidupan kita. Lalu poin yang kedua dari Mazmur 37 ayat yang kelima ini adalah serahkan hidup dan percaya. Jadi penyerahan yang pertama tadi, alasannya sudah saya jelaskan tadi ada 3 poin. Tapi serahkan tadi artinya benar-benar totali seluruh hidup masa mudamu. Bahkan sampai masa tuamu, sampai nanti engkau dipanggil pulang oleh Tuhan. Serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Karena hidup kita milik kepunyaan Tuhan. Jangan ada yang tersisa. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Lalu alasan yang kedua, percayalah ya. Poin yang kedua, percayalah. Percaya. Percaya berbicara tentang prinsip iman. Jadi percaya bukan sekedar cuma tahu ada Tuhan, tapi memberanikan diri lewat iman percayamu kepada janji Tuhan. Sehingga seluruh hidupmu engkau taruh ke dalam tangan Tuhan. Karena engkau percaya Tuhan sanggup membuka jalan bagimu. Tuhan sanggup memberikan yang terbaik bagimu. Jadi tidak sekedar percaya, tapi mempercayakan seluruh kehidupanmu. Jatuh bangunmu, pergumulan, masalah hidupmu, tantangan yang engkau hadapi. Engkau harus serahkan kepada Tuhan dengan dasar percaya, dengan dasar iman yang teguh. Maka di ujung sana ada jawaban Tuhan yang indah yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Tetap bangkit, apapun tantangan dalam hidupmu sebagai generasi muda, sebagai anak muda, jangan pernah takut. Ada Yesus yang senantiasa berjanji tidak pernah membiarkan kamu, tidak pernah meninggalkan kamu. Kunci, serahkan hidupmu percaya, maka Tuhan akan bertindak. Dan kalau Tuhan bertindak melebihi apa yang kamu dan saya pikirkan. Tetap bersemangat, apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan pernah undur dari Tuhan. Bangun persekutuan dengan Tuhan, karena Dia satu-satunya Tuhan, sumber kekuatan dan pengharapan kita. Hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.